Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ini kita untuk auditing, kita coba belajar memecahkan satu soal ya. Ini soal ini untuk membuka pola pikir ya, pola pikir kita. Oh, rupanya ini begini, rupanya ini begini. Gitu, ini untuk pola pikir ya. Soalnya ini dia sederhana ya. Pengertian sederhana di sini kita hanya disuruh bikin laporan laba rugi dan neraca dari data keuangan yang 3 bulan ini. Ini kalau kita lihat ya dari data ini sebenarnya sama juga dengan buku kas ya. Jadi kalau buku kas gini, gitulah dia ya, buku kas ya. Yang didepositokan itu artinya sama dengan di debit sini deh. Ini didepositokan ya. Itu berarti di debit, didepositokan. Kalau yang ini ditarik dari bank gitu ya. Ditarik dari bank. Ini yang sebelah ini ya, ini kas yang didepositokan, dia di sini semua ya. Yang ditarik dia sebelah kredit, sehingga nanti dapat saldo kas, saldo bank ya. Contohnya gini, kalau kita lihat tadi yang di sini ya, yang didepositokan ini kan jumlahnya 105 juta 210 juta ya, 210 juta ini dia. Sedangkan yang di sini yang ditarik dari bank ya, ini jumlahnya ya 105 ya, 105 juta. Kalau gitu ini kan saldonya kan harus balance ya, gitu deh. Jadi di sini harus ada uang kita 105 lagi, atau sama dengan ya 210 ini dikurang 105. Ini sama dengan 105 juta. Inilah dia namanya saldo kas ya. Maksudnya dengan kita melihat gini aja kita tahu inilah dia saldo kasnya. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ya, kita mau jurnal satu-satu juga boleh, mau sekaligus juga boleh. Jadi kalau gini ya, ini kan kas ya. Kita lihat di sini penjualan saham. Karena dia di sini jurnal pertamanya ini ya, berarti kas debit kita dapat uang sebesar 110 ini ya. Kemudian kan katanya modal saham ya, modal saham ini harganya per value ya, per value 10.000, 100.000 ya, per value 100.000. Ini berarti ya sahamnya adalah ini 100 juta ya, 100 juta berarti di sini 100 juta, 100 juta gini ya. Ini kan kita terima 110, tapi saham kita kan 100. Berarti di sini ada namanya selisihnya agio saham. Agio saham. Ini sebesar 10 juta. Soal kita yang tadi divideokan itu soalnya nanti harus balance ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di soal, dari pelunasan piutang dagang 90 juta. Ini artinya kan tadi kan sudah saya katakan ya, yang didepositokan itu dia berarti sini kas ya 90 juta
Berarti kalau kas di debit, pelunasan piutang berarti piutang dagang ini 90 juta. Bisa ini ya, jurnal yang kalau kita lihat, kita jurnal satu-satu ya. Dari pelunasan piutang dagang kita dapat uang 90 juta, berarti jurnalnya cash pada piutang dagang. Kemudian yang ketiga, dari utang wesel kepada bank 10 juta. Berarti kita ada utang. Berarti di sini cash utang wesel bank ini 10 juta. 10 juta. Bisa kita ngikutinnya ya. Berdasarkan ini aja, kas yang didepositokan di bank berasal dari ini dia uangnya. Kalau kita jurnal, inilah dia jurnalnya. Kemudian kas yang ditarik dari bank, ini pengertiannya cashnya kredit ya, karena ditarik. Berarti yang keempat gitu ya. Yang keempat ini biaya operasi. Berarti biaya kan di sebelah debit ya. Biaya operasi. Berarti lawannya cash. Ini nilainya 30 juta. Ya, ini 30 juta. Kemudian pembelian barang dagangan 50 juta. Ya. Pembelian barang dagangan yang di sini nih, ini sama dengan pembelian tunai. Ya, jadi pembelian tunai ada, kalau tadi ada saya kasih kode bintang, yang di bawahnya kan bintang juga, berarti ini pembelian. Ya. 5 ini pembelian atau persediaan pada kas ya, pada kas ini 50 juta. 50 juta. Oke. Kemudian pembayaran surplus toko 50% ya. Jadi 50% ini cash saya keluar ya. Berarti di sini yang keenam, kalau kita lihat gini, pembayaran surplus toko 50% total cost. Berarti surplus tokonya adalah sebesar 50 juta. Bisa ya? Karena yang saya bayar itu 50% sama dengan 25 juta. Berarti yang surplus tokonya 50. Berarti sini surplus toko ya. Ini 50 juta. Cash keluar 50% kan sama dengan 25 juta. Kemudian hutang supplies. Itu dia. Hutang supplies. Ini 25 juta. Bisa ngikutin ya. Jadi soal ini ya, kalau nanti di sini saya bikin 25% total cost sama dengan 25 juta, berarti supplies tokonya adalah berapa tuh? 100 ya. Cashnya keluar 25 juta, hutang saya berarti 75 juta hutang perusahaan. Oke, kemudian yang berikutnya ada pembelian kredit ya. Pembelian kredit. Kemudian pembelian tunai. Kemudian penjualan semua secara kredit, total penjualan bersih pada cost ditambah 50%. Berarti ya, penjualan ya, kita lihat di sini penjualan sini ya, penjualan 50% ya. Jadi kalau kita lihat ini berarti penjualan kredit ya, penjualan kredit 150 juta
Kemudian HPP-nya kan 100% ya. HPP ini kita bikin dulu ya. HPP berarti 100 per 150 juta kali ya, 100 per 150 juta ya. 100 per 150 kali 150 juta sama dengan 100 juta. Ini ya, ini ceritanya gini ya, penjualan itu dia. Sudah? Kemudian pembelian kredit. Pembelian kredit ada, berarti pembelian pada hutang dagang. Ini belum jurnal ya, ini enggak jurnal. Kita masuk yang ketujuh, pembelian atau persediaan pada hutang dagang sama dengan 120 juta. Kalau udah dapat begini, kita udah bisa membuat neraca dan perhitungan laba rugi ya. Nih ya. Ini kasnya kita ganti jadi neraca. Neraca per 31 Maret ya. Maret 20, misalkan ya di sini 19x2 ya. 19x2. Jadi kalau gitu tadi kita dapatkan uang kas, kita udah tahu ya. 210 dikurang 105 berarti kasnya 105. Itu deh. Jadi nanti ini kalau nggak balance berarti kita ada salah. Itu aja ya. Kemudian habis kas berapa piutang dagang ya. Kita kan tadi ada penjualan 150 ya. Sudah? Penjualan 150 ini ya. Penjualan 150 juta. Ini kan jurnalnya ya. Ini kan sama dengan ya, kalau kita mau naikkan lagi, ini kan sama dengan piutang dagang gitu dia. Piutang dagang 150 juta. Pada ini ya. Sedangkan yang ini belum ya, ini kita nanti dulu ini. Jadi jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang kan debit ya. Di sini kan kita taruh kredit ya. Waktu kita terima duit. Berarti sisa piutang dagang kita adalah 60 juta. Piutang dagang 60 juta. Yaitu penjualan 150, kemudian ada pelunasan piutang dagang, inilah dia 90 juta ya. Mana dia tadi? 90 juta. 90 juta. Berarti saldonya inilah dia piutang dagang atau saldo akhir ya. Jadi di sini 60. Itu dia. Inilah dia angkanya ya. Jadi kalau kita nanti mau apa, ini dia. Kita lihat dari jurnal ya. Tadi kan penjualannya ini, berarti kan semuanya secara kredit, berarti ini pada ini. Berarti nanti baru HPP ya pada persediaan. Itu dia nanti. Kemudian apa lagi ya? Yang di sebelah debit. Yang sebelah debit kita mana lagi? Biaya operasi persediaan. Ya. Persediaan barang. Persediaan barang ini ya. Kalau kita mau hitung ini tadi udah ya. Persediaan ya. Jadi kalau kita mau pakai rumus ya, rumus ini saldo awal persediaan ya XX ya
Kemudian ada kita pembelian kredit 120 juta. Berarti barang tersedia untuk dijual, karena kita nggak ada untuk dijual ya, sama dengan 120 juta. Waktu kita tadi di sini ya, ini kan piutang dagang pada penjualan. Ini kan karena dia menggunakan perpetual, berarti HPP pada persediaan. Ini HPP. HPP-nya ya ini ya, 100 juta. 100 juta. Kalau gitu persediaannya ya, kita kan tadi ada di sini sama dengan persediaan akhir. Persediaan akhir. Ini ya. Ini kita belum tahu, tetapi kita tahu di sini kan HPP. HPP-nya kan tadi 100 ya. Gitu ya. HPP 100 juta. Berarti kalau begitu ya, ini tadi pembelian kita ada dua ya. Ini tadi ada keliru. Pembelian kredit dan tunai. Gitu ya. Pembelian kredit dan tunai berarti 150 tambah 120 sama dengan 170 juta. Berarti ini 170 juta. Kita kan tadi ada pembelian tunai ya. Nih. Ya. Pembelian tunainya 50, pembelian kreditnya 120, berarti persediaan barang kita kan 170. HPP kita kan tadi waktu kita jual barang kan HPP-nya kan 100. Berarti persediaan akhir kita di sini ada 70. Ini adalah pertemuan ini dengannya. Makanya harus barang ini harus kita betul-betul ya, kita perhatikannya harus barang. Jadi kalau begitu persediaan barang adalah 70 juta ya. Bisa ya carinya ya. Kemudian supplies ya. Supplies toko. Supplies toko tadi kan kita udah jurnal nih dia 50 juta. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Supplies toko tadi udah dapat. Kemudian ya, jadi kalau kita mau hitung ini jumlahnya ya, ini 285 juta. Kita harus tahu ya, kalau dia namanya neraca, dia harus balance ya. Ini tadi udah ya, ini kita mau lihat neracanya. Mau lihat neraca. Tuh. Jadi di neraca apa aja? Yang pertama utang dagang. Utang dagang ya, waktu kita beli ini. Mana dia tadi utang dagang? Utang wesel, utang bank 120 juta tadi. Ini utang dagang. Ya, 120 juta. Kemudian utang wesel bank. Utang wesel bank. Ini di mana dia tadi utang ini ya? Berarti 10 juta. Nah, kalau yang udah kita contengnya biasa kita bikin gini ya. Ini udah masuk, ini udah masuk. Mana lagi yang debit? Utang supplies ya, utang supplies ini 25 juta ya. Kemudian habis ya, ini modal saham.
Modal sahamnya ini kan kredit ya. Ini kita contreng habis 100 juta. Kemudian nih Agio ya. Agio saham ini 10 juta ya, 10 juta. Ini belum balance karena di sini ada laba atau rugi. Itu dia nanti ya. Nah, baru kita cari ya berapa laba rugi. Ini sudah. Jadi perhitungan laba rugi ya. Perhitungan laba rugi. Laba rugi ini tadi PT ABC ya. PT ABC perhitungan laba ruginya untuk periode yang berakhir ya. Untuk nanti ini pun pakainya ini PT ABC untuk periode yang berakhir 31 Maret 19x2 ini deh nanti ya. Berarti tadi kita penjualan ya, kita udah dapat rumusnya tadi 150 juta. Kemudian HPP kita dapat 100, tadi udah ada hitungannya ya, 100 juta. Berarti ini laba kotor. Laba kotor ini 50 juta. Tadi kan kita ada biaya operasi ya, tadi ada di sini ya, jurnalnya biaya operasi. Operasi 30 juta. Berarti laba ya, labanya ini 20 juta. Jadi kita lihat soal ya, di sini nggak ada cita pajak, nggak ada cita itu, sehingga laba ini harus kita masukkan dari kemari ya. Ini jumlahnya harus sama dengan ini gitu deh nanti ya. Ini harus jumlahnya 285. Kalau nggak sama dia salah ya. Jadi kalau kita mau jumlahin ya, kita jumlahin 120 nih tambah 10 juta tambah 25 juta tambah 100 juta tambah 30 juta. Kok 185 ada? Oh ini salah nih ya. 120 juta tambah 10 juta tambah 25 juta tambah 100 juta tambah 10 juta tambah 20 juta. Kok 180? Ini jumlahnya 285 ya, ini salah nih. Ini pasti jumlahnya ini. Ini 120 sama ini kan. Berarti dia udah 220 juta tambah 35 juta tambah 30 juta. Ya, 285. Jadi balance ya. Jadi ini maksudnya gini ya. Ini untuk membuka wawasan kita ya. Kita juga ya belajar auditing ini kan dulu rumus arus barang ya. Arus barang itu saldo awal persediaan barang tambah pembelian ya. Kemudian sama dengan barang tersedia untuk dijual kurang persediaan akhir sama dengan APP. Ini bisa diputar-putar ya. Mana duluan dapat ya? Ini rumusnya plus, ini rumusnya minus, gini deh nanti. Jadi kalau di atasnya kita taruh penjualan kayak ini tadi ya, maka hasilnya laba kotor di sini. Itu dia nanti ya. Inilah dia nanti. Jadi beginilah ya, ini untuk buka wawasannya, wawasan supaya kita jangan terpaku ya. Jadi begini enggak ya, ini bisa kita kembangin ya. Ini bisa kita apa namanya ya? Kita rubah-rubah. Umpama kita rubah-rubah tadi itu ya. Kalau tadi di sini 50% total cost, kita ganti 25% bisa. Tapi ini harus balance. Semua harus balance. Nggak balance pasti salah. Ya.
Kemudian penjualan ini tambah cost 50%. Kalau saya mau bikin 125%, ya, berapa penjualan, berapa APP? Kalau kita jadikan dia 25%. Kalau modal sahamnya yang 100 juta ini tadi, ini kan 110. Maka selisihnya kan kita tadi ada agio. Ya. Kalau ini yang 110 saya ganti 90 juta di sini, maka di sini akan menjadi disagio. Ya. Oke, ini kita ada soal ya. Saya bacakan aja nanti di rumah di ini lagi ya. Saya bacakan soalnya. Ini kayak gini juga ya, mirip. Soalnya singkat ya. Nanti dicatat ya waktu bahas ini, buka di di laptopnya. Ini saya yang sederhana aja. Saya baca pelan-pelan, nanti kamu di rumah tulis ya, baru kerjakan jawabannya. Penjualan selama tahun 19X1. Selama tahun 19X1. Sejumlah 150 juta rupiah. Ya. Kemudian berikutnya baris baru, saldo awal persediaan barang dagangan sebesar 30% dari harga pokok penjualan atau cost of goods sold, 30%. Kemudian berikutnya baris baru, saldo akhir persediaan barang dagangan, saldo akhir persediaan barang dagangan sebesar 40% dari saldo persediaan awal. Dari saldo persediaan awal. Baris berikutnya, biaya usaha atau operating expense sebesar 10% dari penjualan tahun 19X1 atau sama dengan 30% dari laba kotor atau gross profit. Kemudian berikutnya baris baru, pajak perseroan yang harus dibayar sebesar 45% dari laba. Oke. Baris berikutnya, biaya dan pendapatan lain-lainnya dianggap tidak ada. Diminta kepada saudara, susunlah laporan laba rugi atau income statement PTX dan berikanlah perhitungannya. Jadi perhitungannya ini yang penting sama kita ya, supaya tahu, oh kita ngerti ya, ini perhitungannya ini begini, memang dari sini gitu dia nanti. Oke, ini aja yang bisa disampaikan. Pada sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti soalnya ini dikirim ke forum diskusi. Oke ya. Oke.